Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Risa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. NIM saya 052951459. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila yang bertemakan pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda, dengan berfokus perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, reformasi. Pancasila itu ibarat fondasi rumah yang sudah diuji oleh berbagai badai. Dari masa awal kemerdekaan dan RIS yang penuh pergolakan, lalu masuk ke era demokrasi terpimpin yang sangat berpusat sampai ke masa Orde Baru. Pancasila itu ibarat fondasi rumah yang sudah diuji oleh berbagai badai dari masa kemerdekaan dan RIS yang penuh pergolakan, lalu masuk ke era demokrasi terpimpin yang sangat terpusat sampai ke masa Orde Baru, di mana Pancasila dijadikan doktrin wajib yang kaku. Di setiap era, Pancasila selalu menjadi bahan rebutan sekaligus penyelamat bangsa. Tapi titik balik yang paling terasa buat kita sekarang adalah saat masuk ke era reformasi. Peristiwa yang paling penting untuk kita bahas adalah tragedi Mei tahun 1998. Saat ini kondisi ekonomi lagi hancur dan rakyat merasa tidak punya suara. Mahasiswa dari berbagai kampus bersatu menuntut perubahan besar. Peristiwa gugurnya mahasiswa di Universitas Trisakti menjadi pemicu mundurnya Presiden Soeharto setelah 32 tahun menjabat. Kenapa ini penting? Karena tanpa peristiwa ini, kita mungkin tidak akan pernah merasakan kebebasan berbicara, kebebasan pers, atau kebebasan berekspresi secara digital, seperti yang kita nikmati di media sosial untuk saat ini. Dari peristiwa reformasi tahun 1998, ada dua nilai utama yang paling menonjol, yaitu 1. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua, yaitu munculnya kesadaran besar untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia yang biasa kita sebut HAM, dan menolak segala bentuk kekerasan atau pembungkaman paksa. Yang kedua, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, sila keempat, di mana sila keempat itu tersebut mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Demokrasi bukan lagi sekedar formalitas, tapi tentang bagaimana setiap suara, termasuk suara anak muda, bisa didengar dan diperhitungkan. Apa yang saya sampaikan sebelumnya itu membuat saya merefleksikan diri. Refleksi buat saya itu adalah pelajaran terbesar dari sejarah ini adalah bahwa kebebasan tanpa tanggung jawab itu kacau. Tapi tanggung jawab tanpa kebebasan itu kaku. Di era reformasi yang serba bebas ini, nilai Pancasila masih sangat relevan buat anak muda. Meliputi 1. Etika berkomentar. Etika berkomentar kebebasan berpendapat, sila keempat, harus tetap dibarengi dengan adab. Yaitu sila kedua, jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada logika, sampai-sampai menyebarkan hoaks atau kebencian. 2. Menghargai perbedaan. Di dunia yang makin terkotak-kotak karena algoritma media sosial, semangat persatuan dari para pejuang reformasi mengingatkan kita kalau bea pilihan itu biasa, tetapi memutus silaturahmi itu jangan. Ketiga, kritik yang membangun. Jadi anak muda yang kritis itu keren, asalkan kritiknya solutif dan bertujuan untuk keadilan sosial bagi semua orang, bukan cuma buat cari panggung atau viral semata. Singkatnya, sejarah Pancasila mengajarkan kita kalau kebebasan yang kita punya sekarang itu mahal harganya. Tugas kita bukan lagi demo di jalan, tapi mengisi kebebasan itu dengan karya dan sikap yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak mengenakan. Terima kasih.